Diguyur hujan deras, sejumlah ruas jalan di Jakarta Barat terendam banjir. Akibatnya arus lalu lintas tersendat dan sebagian kendaraan motor mengalami kematian atau mati mesin. Ruas Jalan Raya Srengseng Kembangan Jakarta Barat terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm. Akibat banjir, arus lalu lintas dari Srengseng menuju Kebonjeruk dan Joglo tersendat. Polisi pun diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Meski dikepung banjir, kendaraan roda 2 maupun 4 tetap menerobos genangan air. Sebagian motor yang nekat menerobos banjir alami mogok mesin. Banjir setinggi 30 cm merendam Jalan Daan Mogot Jakarta Barat di kilometer 11. Imbasnya kendaraan terpaksa memperlambat laju kendaraan saat nekat menerobos banjir. Banjir juga mengepung flyover Pesing Jakarta Barat. Kendaraan roda 2 terpaksa memperlambat laju kendaraannya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hujan lebat dan genangan juga membuat ruas Jalan Daan Mogot Jakarta Barat macet. Kemacetan arus lalu lintas ini terjadi pada ruas Jalan Daan Mogot Cengkareng Jakarta Barat kilometer 13. Macet terjadi dari arah Grogol menuju Kalideres maupun dari arah Tangerang ke arah Grogol. Para pengendara terpaksa memperlambat laju kendaraannya saat menerobos genangan banjir. Sebagian pengendara memilih melintas pada jalur bus Transjakarta untuk menghindari banjir. Dan tidak sedikit pula pengendara sepeda motor memilih untuk melewati trotoar demi bisa memotong jalan yang tergenang air. Genangan air yang kerap terjadi ini disebabkan curah hujan tinggi sehingga kali Mokervaart yang berada di sisi jalan meluap. Kurang lebih 5-10 cm. Tadi sempat tinggi sampai tinggi trotoar, namun sekarang sudah mulai surut. Untuk situasi lalin perlambatan menjelang U-turn Samsat, ekor kurang lebih 100-200 meter. Sampai 200 meter, baik dari arah Cengkareng marah Grogol maupun dari arah Grogol marah Cengkareng. Demikian dilaporkan. Itu kan open kali, bukan atau gimana Pak? Kalau titik di sini dari saluran air karena volume curah hujan yang cukup deras, saluran airnya nggak nampung, akhirnya kembali lagi ke jalan. Demikian dilaporkan. Jalan Ledjen Suprapto di Johar Baru, Jakarta Pusat macet sejak pagi tadi. Kendaraan mengular menuju ke arah Jalan Raya Kramat. Ruas jalan yang terdampak ialah yang mengarah ke Jalan Raya Kramat atau underpass Jalan Pantura. Dua lajur cepat di ruas jalan ini dipenuhi kendaraan roda 4. Mereka harus melaju secara perlahan sebelum sesekali berhenti. Di sisi lain, ruas jalan yang sama di arah Cempaka Mas terlihat lebih lancar. Tidak ada kepadatan lalu lintas yang terlihat menuju arah Cempaka Mas. Hujan yang mengguyur DKI Jakarta membuat kenaikan debit air di pintu air Manggarai. Ketinggian air di pintu air Manggarai sekitar 740 cm dari ketinggian sebelumnya di 680 cm. Warga yang berada di bantaran Kali Ciliwung untuk tetap siaga karena diprediksi curah hujan masih sangat tinggi. Hujan yang mengguyur Jakarta seharian ini membuat sejumlah pintu air di Jakarta berada dalam status siaga. Dari data BPBD Jakarta, ketinggian air di sejumlah pintu air meningkat dan berada dalam status siaga 2. Per pukul 3 sore ada 3 pintu air yang siaga 2, yakni pintu air Karet, Angke Hulu, dan Pasar Ikan. Sementara 2 pintu air lainnya yakni Manggarai dan Pos Sunter Hulu berada di siaga 3. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home serta pembelajaran jarak jauh jika banjir parah kembali melanda Jakarta seperti beberapa hari lalu. Menurut Pramono, pengalaman banjir akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saat itu curah hujan tinggi terjadi pada hari libur panjang sehingga belum diperlukan kebijakan work from home.
Namun jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI akan memberlakukan WFH atau bekerja dari rumah bagi para pekerja, serta menerapkan pembelajaran jarak jauh untuk sekolah bagi para murid. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan PJJ, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan upaya antisipasi banjir, seperti melalui operasi modifikasi cuaca dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan cepat surut. Akan terulang kembali dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak, karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu kebetulan kan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik untuk Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali ke dalam negeri pemirsa, masih terjadi kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Selipi. Kemacetan kendaraan di Jalan Gatot Subroto terjadi sejak pagi hari, tepatnya di depan Polda Metro Jaya. Kepadatan kendaraan terjadi di Jalan Gatot Subroto arah Selipi dan Kuningan. Petugas Polantas turun untuk mengurai kemacetan. Sementara arus lalu lintas di jalur tol Semanggi ramai lancar di kedua arahnya. BPBD DKI Jakarta memperingatkan cuaca ekstrim di ibu kota diprediksi berlangsung sejak tanggal 21 hingga 27 Januari. Ya, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore ini, kami telah terhubung dengan Brigadir Yasinta dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur. Selamat sore, Brigadir Yasinta. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih David di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terus mengalami peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di beberapa arahnya. Dan bisa kita lihat bersama kepadatan lalu lintas saat ini terjadi khususnya dari Cawang, Cililitan maupun Jatinegara yang akan menuju tol Cikampek. Kendaraan yang melintas didominasi oleh mobil pribadi dan kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Bagi para pengendara dari arah arteri Halim yang akan berputar balik menuju tol Cikampek, tepatnya di bawah flyover Cawang Uki, harap berhati-hati mengingat adanya genangan air setinggi kurang lebih 10 cm di lajur kiri jalan, imbas dari hujan deras yang mengguyur kawasan ini. Meskipun genangan masih dalam kategori aman untuk dilintasi baik kendaraan roda 2 maupun roda 4, namun hal ini memicu para pengendara untuk mengurangi kecepatan secara signifikan. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap waspada dan tidak memacu kendaraan secara mendadak demi menghindari aquaplaning atau slip pada ban. Tetap gunakan lajur kanan jika memungkinkan dan pastikan lampu utama kendaraan Anda menyala untuk membantu visibilitas pengendara lain. Kemudian lalu lintas di jalur arteri dari Jatinegara yang akan menuju Cililitan saat ini juga terpantau cukup padat, sementara lalu lintas dari arah Cawang maupun Cililitan yang akan menuju Jatinegara terpantau kondusif lancar. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati karena banyaknya kendaraan yang keluar dari tol Jagorawi yang akan menuju Cililitan dan terdapat keberadaan pangkalan liar angkutan umum di sisi jalan serta pertemuan arus kendaraan dari lajur underpass. Kemudian pemirsa, terkait cuaca saat ini masih diguyur hujan deras sehingga menyebabkan kontur jalan yang cukup licin. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan mengantisipasi curah hujan yang tidak menentu dengan mempersiapkan kondisi kendaraan Anda. Pastikan selalu dalam keadaan prima, terkhusus pengendara roda 2 agar selalu membawa jas hujan yang bukan berjenis ponco. Sedangkan bagi para pengendara roda 4, kami menghimbau agar selalu memastikan karet wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik sebelum Anda berkendara. Selalu waspada terhadap kondisi jalan, waspadai jarak pandang terbatas, dan tetap utamakan keselamatan.
Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadir Yasinta atas laporannya dari kawasan Cawang Uki, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, pemirsa, hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis pagi membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir, salah satunya di Jalan DI Panjaitan, Cawang, Jakarta Timur. Tidak hanya mengakibatkan kemacetan, banjir juga membuat sejumlah sepeda motor mogok karena nekat melintas. Banjir yang terjadi di Jalan DI Panjaitan Cawang, Jakarta Timur merendam laju kiri jalan sehingga hanya menyisakan lajur kanan yang bisa dilintasi kendaraan. Banjir berada di ruas jalan menuju kawasan Jatinegara dengan ketinggian hingga 70 cm. Dan hingga saat ini dilakukan penyedotan oleh Dinas Sumber Daya Air serta pengalihan arus lalu lintas oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian. Imbas hujan deras yang melanda Jakarta pada pagi tadi, arus lalu lintas di kawasan Matraman padat. Kemacetan panjang terjadi di kawasan Kebon Manggis 1, Matraman Raya, Jakarta Timur sejak jam 9 pagi dan kepadatan didominasi mobil pribadi, pengendara motor hingga angkutan umum. Antrean kendaraan mencapai 1 km dari arah Kampung Melayu menuju kawasan Salemba. Penumpukan kendaraan pun terjadi di sejumlah lampu merah.